punya anak yang soleh dan soleha, bapak-bapak istrinya nambah. Masya Allah. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, berkat nikmat itu malam ini dalam rangka takziah malam yang ketujuh, kita bisa hadir di kediaman keluarga duka mendoakan almarhumah. Semoga almarhumah Allah ampuni segala dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah berikan tempat yang terbaik untuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus buat Bapak Ustadz Alimin Hendra, nama saya jadi saya sebutin. Mohon maaf dari saya pribadi sebesar-besarnya, karena ternyata kabar duka ini nggak nyampe ke saya yang ada di Pisangan. Iya, malam keberapa itu saya lihat statusnya dari Bang Lutfi, ya Allah ada kabar duka di Kampung Gunung. Kalau nggak salah malam ketiga. Malam ketiga Matazia udah bubar, ada lagi malam ke-7. Jadi malam ke-7 ini saya mohon maaf baru bisa datang Pak RW. Iya, saking pengen datangnya ke sini malam ini, bukan sombong Bapak Ibu, 3 ceramah saya tolak. Iya, pengen datang ke sini saya. Yang pertama ceramah di Kalideres, saya tolak tuh. Yang kedua ceramah di Lobang Buaya, saya tolak juga Pak RW. Yang ketiga ceramah di Kebon Kosong, semua saya tolak demi hadir di tempat ini. Alhamdulillah, siapa yang mau ceramah di Kalideres. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya musibah sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat, ini musibah pasti datang kepada kita. Cuma memang bentuknya yang beda-beda. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat yang banyak dihafal oleh kita. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pak, Bu, ya Allah, dalam ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab itu ada 2 kali taukid. Apa itu artinya taukid? Penekanan. Yang pertama lamut taukid, lam taukid. Yang kedua nun bertasdid, namanya nun taukid. Apa bahasa kita Indonesianya? Bahasa Indonesianya mungkin Allah berkata begini dengan terjemahannya bebasnya. Akan kami uji kalian semua wahai manusia, pasti, dan pasti, kata Allah. Apa ujiannya? Bisyai'im minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Yang kedua walju, dengan sedikit rasa lapar. Saya kirain orang tua kita doang yang dulu tuh ngerasain ujian rasa lapar.
Ternyata di awal 2020 Pak, kita dikagetkan di Serang seorang perempuan mati gara-gara kelaparan. Dengar beritanya? Ibu dengar beritanya di Serang ada ibu-ibu mati gara-gara kelaparan. 2020 tuh. Wa naqsim minal amwal. Ujian yang ketiga, ujian kurangnya harta, nggak punya duit. Tapi kalau saya lihat yang hadir malam hari ini, insya Allah saya yakin orang-orang yang banyak duitnya nih. Yang aminnya paling kencang ketahuan gak punya duit. Wal anfus, kurangnya jiwa, terjadinya kematian. Itu tadi Pak RW kita cerita sambutan. Kalau orang tua udah nggak ada, Masya Allah, benar kata Roma Irama, baru terasa. Iya. Kalau nggak ada baru terasa. Saya udah ngerasain 2016 orang tua saya meninggal dunia, ya Allah. Baru terasa. Kalau Idul Fitri dengar takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah. Itu jamaah PKTN banyak yang nangis tuh kalau dengar takbir Idul Fitri. Belum beli baju katanya Cak Dul. Ya Allah. Tapi emang begitu, orang tua udah nggak ada, anak sedih luar biasa. Atau sebaliknya, orang tuanya masih ada, anaknya udah nggak ada. Ya Allah. Sedih. Atau seorang suami yang istrinya udah nggak ada. Pak, bapak jadi suami, istri udah kagak ada, sedih apa kagak? Kagak ada yang jawab romannya. Atau seorang istri yang suaminya udah nggak ada. Bu, ibu sebagai istri suaminya udah nggak ada, sedih apa enggak? Kagak ada yang jawab juga romannya. Ya Allah. Tapi emang kalau dalam hal ini mah perempuan lebih hebat biasanya daripada laki-laki. Laki-laki istrinya meninggal, istrinya mati. Oh, siapa yang ngomong? Wal anfusi wat tamarat, kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Nah, inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya musibah enggak pernah lepas dari kita manusia. Nah, pada saat Allah turunkan musibahnya, ini yang sering saya sampaikan dalam kajian takziah, manusia itu akan terbagi menjadi 4 kelompoknya, Pak, Bu. Yang pertama, 1, ada orang yang Allah kasih musibah kepadanya, tiba-tiba dia marah dan murka kepada Allah. Na'udzubillah. Ada nggak orang begitu? Dikasih musibah terus marah kepada Allah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ditunjuk nih katanya. Jangan, tapi ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bapak, Ibu, silakan dibuka surat Al-Hajj ayat ke-11. Ustaz Abdul As'ad, kalau saya salah baca ayatnya tolong diperbaiki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Apa kata Allah Bapak Ibu? Dan di antara sebagian manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan penuh keraguan. Bagaimana bentuk ragunya? Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau lagi dapat rezeki, lagi dapat banyak harta, banyak duit, itma'an nabi,
hatinya tenang, dia rajin ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Orang banyak duit rajin ibadah kepada Allah, bagus apa enggak? Bagus. Tapi yang bikin enggak bagus, wa in asobathu fitnatun, manakala ditimpa musibah dari Allah, inqalaba ala wajhi, kembali dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Na'udzubillah. Giliran susah nggak mau ibadah. Pak Bu, kalau kita buka kitab tafsir, ini kita akan melihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Apa? Sekelompok orang datang kepada Rasulullah, lalu mereka menyatakan diri masuk Islam. Selesai masuk Islam, mereka kembali ke rumahnya. Tidak lama berselang, hidup mereka Allah rubah. Yang tadinya susah, sekarang jadi kaya. Yang tadinya menderita, sekarang penuh dengan kesejahteraan. Saat mereka senang, mereka bilang apa? Wa inna la fi dinina la dinun hasan. Agama kita ini agama yang begitu bagus dan hebat. Luar biasa mereka bilang. Tapi tidak lama berselang, mereka Allah kasih ujian. Mereka Allah berikan musibah. Yang tadinya hidup mereka kaya, sekarang jadi miskin. Yang tadinya penuh dengan kebahagiaan, sekarang penuh dengan kesengsaraan. Saat mereka sengsara, apa kata mereka? Ma wajadna fi dinina hada illa su'. Kata mereka begini, Pak, bahasa kitanya. Agama apa ini Islam? Agama yang gak ada baiknya di dalamnya sedikit pun buat kami. Ya Allah, giliran susah bilang Islam agama yang jelek. Dia tinggalkan ibadahnya kepada Allah. Banyak yang murtad kepada Allah. Inilah kelompok pertama. Apa balasan Allah buat mereka? Khasirat dunya wal akhirah. Mereka rugi dunia, mereka rugi akhirat. Na'udzubillah. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata kata Allah buat mereka. Nih yang pertama. Naik ke berikutnya, golongan yang kedua, yaitu golongan orang yang saat dikasih musibah dari Allah, yaitu golongan orang-orang yang sabar. Apa artinya sabar? Sabar itu secara bahasa artinya habsun nafsi, dia tahan dirinya. Meskipun dalam keadaan musibah yang begitu menyakitkan buatnya. Pak, Bu, makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya yang pendek, Rasulullah mengatakan, as-sabru diyaun. Sabar itu bagaikan cahaya. Pak, Bu, dalam bahasa Arab, cahaya itu ada dua. Pertama, kata yang kita populer tuh, yang kita hafal, yaitu kata nur. Nur artinya cahaya. Apal ini mah dari dulu madrasah juga udah tahu dah tuh. Tapi ada satu kata lagi,